Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alika Oktavia dengan nomor induk mahasiswa 250501010133. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar komunikasi digital Universitas Siber Asia dengan dosen pengampu Ibu Adinda Arifiah, SIKOM MIKOM. Pada video ini, saya akan membahas tentang pengertian komunikasi, jenis-jenis pesan komunikasi, terutama pesan nonverbal, serta bagaimana komunikasi yang baik dan efektif dapat diterapkan, termasuk dalam pembelajaran jarak jauh. Pertama, kita mulai dari pengertian komunikasi. Secara sederhana, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain dengan harapan pesan itu bisa dipahami sesuai maksudnya. Jadi, komunikasi bukan cuma soal berbicara, tapi memastikan orang lain benar-benar mengerti apa yang kita sampaikan. Misalnya, ketika dosen menjelaskan materi dan mahasiswa bisa menangkap maksudnya, itu artinya konsep komunikasi berhasil. Dari konsep komunikasi tersebut, kita beralih ke salah satu elemennya yang nggak kalah penting, yaitu pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah pesan yang kita sampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Ini bisa lewat ekspresi wajah, bahasa tubuh, intonasi suara, bahkan cara kita duduk atau memperhatikan lawan bicara. Contohnya, ketika seseorang tersenyum saat menyapa, itu sudah menunjukkan sikap ramah meski tanpa kata-kata. Apa fungsi pesan nonverbal? Pesan nonverbal ini memiliki beberapa fungsi yang cukup banyak ya. Pesan nonverbal membantu memperjelas atau menegaskan apa yang kita ucapkan, menunjukkan perasaan kita, dan membuat pesan lebih mudah dipahami. Kadang pesan nonverbal justru lebih jujur dibandingkan dengan kata-kata. Misalnya kalau seseorang bilang "nggak apa-apa", tapi raut wajahnya sedih, kita cenderung percaya pada ekspresinya. Sekarang bagaimana dengan komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online? Nah, di sini tantangannya lebih besar. Banyak sinyal nonverbal yang biasanya terlihat dalam tatap muka menjadi tidak terlalu jelas. Ekspresi wajah kadang samar karena kamera, gerakan tangan terbatas, dan kontak mata tidak senatural pertemuan secara langsung. Untuk itu, pesan nonverbal yang baik dalam pembelajaran jarak jauh bisa ditunjukkan dengan menyalakan kamera, menggunakan intonasi suara yang jelas, memberi gestur kecil untuk mendukung penjelasan, dan tetap menjaga sikap yang sopan meski sedang berada di rumah. Hal-hal sederhana ini bisa membuat komunikasi online terasa lebih hangat dan efektif. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa itu komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang jelas, sopan, dan sesuai dengan situasi. Sementara komunikasi efektif adalah komunikasi yang tujuannya tercapai, pesan tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh penerimanya. Jadi bukan hanya sekedar bicara saja, tapi memastikan pesan benar-benar sampai. Lalu, kapan dan mengapa kita perlu komunikasi yang baik dan efektif? Hampir di semua situasi ya teman-teman, dalam kuliah, dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik membantu kita menghindari salah paham, membangun hubungan yang positif, dan bekerja sama bisa menjadi lebih lancar. Tanpa komunikasi yang efektif, banyak hal bisa menjadi lebih rumit. Yang terakhir, apa tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik? Banyak faktornya, misalnya perbedaan cara memahami pesan, kondisi emosional, kurangnya kemampuan mendengarkan, dan tentu saja dalam konteks online, kendala teknis seperti jaringan yang buruk atau suara yang putus-putus, semua ini bisa membuat pesan tidak tersampaikan dengan sempurna. Karena itulah penting bagi kita semua untuk terus mengembangkan kemampuan komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, agar proses belajar dan berinteraksi bisa berjalan lebih baik. Sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah bisa dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.